Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton, yang like, yang komen di YouTube channel saya ya bun. Apalagi buat bunda-bunda yang udah ngebagiin video saya itu di berandanya itu, saya ucapin terima kasih banyak ya bun. Seperti biasa, ini saya awali di video saya ini. Saya mau masak dulu. Saya mau masak hari ini, menunya itu ikan salem sambal sama gulai daun ubi. Saya harap bunda-bunda di rumah itu nggak bosen ya bun nonton YouTube channel saya yang gitu-gitu aja kegiatannya. Ya namanya juga ibu rumah tangga, kegiatannya itu-itu aja ya bun. Apalagi sampai yang ada mau subscribe saya itu, saya sampai terharu ya bun. Saya ucapin terima kasih sekali lagi buat yang udah subscribe saya itu. Itu sama dengan ngedukung saya dalam membuat video ini. Jadi membuat saya itu jadi semangat untuk membuat video-video yang lain juga ya bun. Buat bunda-bunda yang lain yang juga mau ngebuat video daily vlog kayak gini juga, saya semangatin. Mudah-mudahan kita bisa terus konsisten dan terus semangat untuk ngebuat video. Jadi sering upload untuk video ke YouTube. Apalagi untuk yang pemula kayak saya ini, yang pemula membuat video kayak gini, itu kalau misalnya ada yang sampai subscribe, yang like, yang komen, apalagi di YouTube channel saya itu bun, saya itu jadi tambah semangat ya bun untuk ngebuat video-video yang lain itu. Tapi kadang saya itu pengen uploadnya konsisten setiap hari, tapi karena kesibukan juga ngurus anak dan kerja juga, jadi saya itu nggak bisa ngupload video tiap hari. Ya saya minta doanya aja ya bun, mudah-mudahan saya terus konsisten untuk ngebuat video, jadi saya terus semangat ya bun. Saya juga ngedoain tuh bunda-bunda yang lain itu tetap semangat dan tetap konsisten ya bun, biar kita bisa maju untuk ngebuat video ini sama-sama di YouTube. Nah, kembali lagi ke masakan saya. Tadi saya masuki baking soda ke air rebusan untuk ngerebus daun ubinya. Terus udah mendidih airnya, ini saya masukin daun ubinya. Saya masukin baking soda kayak gitu biar cepat empuk ya bun untuk daun ubinya ini. Sebenarnya daun ubinya pengen saya tumbuk ya bun, tumbuk daun ubi gitu. Tapi karena berhubung waktunya mepet, jadi saya putusin daun ubinya itu digulai aja. Digulai daun ubi pakai rimbang. Dan kayaknya itu saya juga udah lama ya bun gak gulai daun ubi. Jadi enakannya ini kayak kita gulai aja. Untuk bumbu-bumbunya kayak biasa ya bun, saya biasanya pakai bawang putih, bawang merah, terus saya pakaiin jahe, saya kasih cabai merah, nanti saya kasih serai, saya geprekin serai, daun salam. Nanti bumbunya itu saya tumis dulu biasanya. Setelah harum, nanti daun ubinya ini saya masukin ke dalam tumisannya. Dan untuk santannya biasanya itu saya kalau belanja mingguan itu saya beli kelapa parut, terus saya masukin ke wadah, saya letak di freezer. Jadi kalau misalnya saya pengen masak yang bersantan-santan itu tinggal saya pakai aja, saya gunain secukupnya. Terus saya siram air panas, terus saya diamin sebentar, lalu saya blender. Biasanya santannya lebih keluar kayak gitu ya bun, daripada kita langsung peras aja. Kalau kelapa yang udah diparut kayak gini dimasukin ke freezer, biasanya di kulkas saya itu bisa tahan sampai sebulan ya bun. Jadi saya sering stokin aja kayak gini. Kalau misalnya saya itu pengen masak yang bersantan atau pengen masak bubur, saya tinggal pakai aja, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Kadang kan kita bisa lupa gitu ya bun, kadang kita pengen masak yang bersantan, tiba-tiba kita udah ngeracik bumbunya, tiba-tiba itu kita bisa lupa kalau kita itu nggak punya stokan santan. Nanti saya juga pengen masak ikan balado atau ikan sambal. Masakan saya di rumah ya gitu-gitu aja ya bun, ngikutin selera yang di rumah aja. Kadang nggak mau yang aneh-aneh gitu maksudnya, jadi bisa temakan, bisa habis. Terus saya juga kayaknya jarang ya bun masakan santan-santan gini. Soalnya tuh Pak suami kurang suka kalau saya masak yang santan-santan kayak gini. Jadi buat bunda-bunda yang sering nontonin vlog saya, kalau saya lagi masak kayak gini itu aja masakannya, saya mohon harap maklum ya bun kalau masakannya itu aja. Kalau saya lebih suka itu masaknya pagi-pagi ya bun. Pertama lebih semangat, kedua itu ada Pak suami yang jagain Alesa. Kalau misalnya Pak suami itu si pagi, bisa sarapan juga atau saya bekalin dari rumah. Kalau masak itu pagi-pagi kayaknya setengah dari kerjaan saya itu udah selesai ya bun, saya ngerasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya masih pagi itu kan masih semangat gitu ya bun. Jadi kalau misalnya saya shift malam itu, saya kalau udah pulangnya sampai rumah jam 9, setengah 10,
saya jadi kayak males masak ataupun jadi kayak ogah-ogahan masak kayak gitu. Paling saya cuman masak yang simpel-simpel aja, paling yang gampang aja kayak dadar telur gitu. Habis itu ya saya tinggal tidur aja. Paling nanti saya bangun kalau udah selesai dari istirahat, sore-sorenya itu saya lanjutin untuk masak lagi. Bunda-bunda di rumah hari ini pada masak apa ya bun? Boleh dong bun share di kolom komentar saya, biar kita berbagi menu ataupun berbagi ide resep masakan. Kalau udah belanja mingguan kayak gini rasanya enak ya bun. Kalau kita misalnya mau masak itu, kita tinggal lihat apa aja stokan yang ada di kulkas, bisa langsung kita masak aja. Dulu itu saya sebelum belanja mingguan itu saya sering nggak masak, jadi sering males masak gitu ya bun, karena stok di kulkas itu nggak ada. Jadi kalau misalnya saya itu masak itu harus belanja dulu, belanjanya itu belanja per hari. Terus saya juga nggak pinter ngebagi belanja per hari itu gimana, jadi sering over budget. Itu yang ngebuat saya itu jadi males masak, mending beli aja saya pikir. Tapi setelah saya tahu tentang food prep ini, cara nyimpennya, terus saya tahu tentang cara ngebudgetin belanja mingguan itu gimana, jadi saya rajin untuk belanja mingguan. Di situ bisa terkontrol ya bun tentang budget untuk makanan kita sehari-hari itu gimana. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita terus belanja di luar itu atau jajan di luar itu bisa boncos juga ya bun. Bukannya kita nggak boleh jajan ya bun, boleh-boleh aja asal dibajetin. Terus saya tuh berpikir kalau misalnya untuk makan sehari-hari itu budgetnya itu yang paling besar untuk dikeluarin setiap bulannya. Jadi saya putuskan, saya akhirnya belajar tentang cara nyimpan stok lauk-laukan ini untuk seminggu itu gimana. Terus saya juga belajar tentang cara masakan itu, masakan resep-resep itu gimana aja. Dulu awal-awal saya nikah itu saya belum pinter masak ya bun. Banyak masakan saya itu yang gagal ataupun kurang berhasil. Tapi setelah saya belajar, semakin belajar terus, akhirnya saya itu jadi bisa masak ya bun, bukan pinter masak ya bun. Kalau yang bisa dikatakan pinter masak itu kayak chef-chef gitu ya bun. Tapi ya ini saya itu masak ala kadarnya aja. Masak untuk yang sehari-hari itu saya bisa. Kadang-kadang saya juga mau ya bun kalau nyoba resep baru itu bisa fail ataupun gagal. Tapi akhirnya saya coba-coba lagi. Nanti yang kedua, yang ketiga kalinya itu alhamdulillah itu bisa berhasil. Jadi saya mau semangatin buat ibu-ibu yang baru nikah ataupun ibu-ibu yang baru berumah tangga, nggak apa-apa kalau misalnya kita itu masak itu masih rada-rada gagal, nggak apa-apa, dicoba aja terus. Namanya juga dalam proses pembelajaran ya. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu ataupun dengan kegagalan yang pernah kita buat itu, kita belajar di situ. Jadi nanti kita lama-lama jadi pinter, jadi bisa masak. Yang penting kuncinya kita berusaha aja dulu. Jadi kita tahu itu kita gagalnya di mana atau kita kesalahannya itu di mana. Jadi nanti pelan-pelan kita perbaikin aja seiring berjalannya waktu. Di sini saya share kayak gini bukan maksud mengguruin ataupun bermaksud apa ya bun, karena saya juga masih banyak salahnya ataupun masih banyak gagalnya. Di sini saya cuman saling nyemangatin aja antara ibu-ibu muda kayak kita ini. Jadi kita semangat terus ya bun. Untuk bunda-bunda yang nonton di vlog saya, kalau misalnya ada saran ataupun tentang masukan yang lain, boleh dong bun share di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan video ini yang menurut bunda itu kurang pas, nanti saya perbaiki sikit-sikit. Jadi saya tahu ya bun, kesalahan saya itu pembuatan video itu apa aja. Jadi masukan juga atau referensi juga untuk saya. Nah ini ikan sambalnya udah mateng. Ini mau langsung saya letakin di wadah aja. Nanti saya lanjutin aja untuk masak gulai dan ubinya. Ini wajannya nggak saya cuci dulu ya bun, saya pakai yang ini aja karena nanti pun masih bersih juga. Ini langsung saya tumis aja ya bun untuk bumbunya. Terus untuk kunyitnya itu biasanya saya pakai kunyit bumbu aja biar lebih praktis. Terus saya tumis sampai harum. Setelah sampai harum itu saya masukin daun ubinya. Tadi daun ubinya juga saya kasih rimbang sedikit ya bun biar lebih enak. Langsung nanti daun ubinya itu saya tumis sampai mateng ya bun. Nanti setelah mateng saya masukin santannya, lalu saya masak aja sebentar. Biasanya saya kalau masak yang santan-santan kayak gini
nggak sampai lama-lama banget ya bun saya ngerebusnya. Alhamdulillah masakannya udah pada mateng. Nanti saya lanjut untuk ngebekali Pak suami. Setelah itu saya ngurus Pak suami untuk pergi kerja. Lanjut habis itu saya beberes rumah. Saya cuci piring. Kalau udah selesai gini kerjaannya itu rasanya enak ya bun. Tinggal kita ngerjain yang lain aja. Misalnya kayak nyetrika. Kira-kira gini ya bun kegiatan saya sehari-hari. Buat bunda-bunda yang udah nonton YouTube channel saya sampai detik ini, saya ucapin terima kasih. Dukungan bunda itu sangat berarti banget untuk saya. Mudah-mudahan channel YouTube bunda-bunda di rumah juga berkembang ya bun. Kalau ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf dan tungguin video saya selanjutnya ya bun. Saya akhiri videonya dengan mengucapkan assalamualaikum.